475, episode 91 orang 4. Diupload oleh Baca Suara. Mantel menari melawan angin kencang, status yang tak terlukiskan bocor tanpa henti dari pedang iblis surgawi iblis. Han Suyong benar-benar mengenal pria itu. Tetapi bahkan kemudian, mengapa ini? Setidaknya pada saat ini, dia tampak seperti keberadaan yang sama sekali berbeda baginya. Petik 2. Apakah kamu benar-benar Yu Jung Hyok? Dia melirik ke arahnya, sebelum berputar ke arah Samudra Pasifik dengan ledakan keras. Dia panik dan berteriak. Hei kau, kemana kamu pergi? Setelah dia, giliran 999 Uril dan Kim Nam-woon mengejarnya berikutnya. Han Suyong baru menyadari niatnya. Yu Jung Hyok berusaha memikat para dewa luar ini dari para sahabat. Si idiot gila itu. Suyong-si, kamu baik-baik saja. Yu Sang-ah mendekat dan mendukungnya. Saat dia bersandar di pundaknya, Han Suyong akhirnya muntah semua darah yang mengalir ke belakang di dalam dirinya. Beliar. Kepalanya terasa panas seolah-olah setiap pembuluh darah di dalamnya terbakar. Percikan menjadi liar seolah menghanguskan lobus depannya. Dia menahan rasa sakit dan berteriak. Sage besar, neraka, Uril, Anda harus bergegas dan mengejar Yu Jung Hyok. Kita semua akan mengurus tempat ini, jadi tolong cepat. Jangan sampai orang itu bertarung sendirian. Petik 2. Telah memperhatikan fabel Anda. Kamu telah menggunakan kekuatan yang bertentangan dengan probabilitas. Keok. Visinya dengan pusing berputar, bagian dalamnya sakit seolah-olah mereka benar-benar terbalik. Tubuh penjelmaanmu tersapu badai setelahnya. Han Suyong mendeteksi kekuatan yang kuat akan meledak di dalam tubuhnya dan buru-buru berteriak. Yu Sang-ah, menjauhlah. Namun, Yu Sang-ah memegang bahu Han Suyong lebih erat dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan Sakyamuni yang dia warisi sedang ditransmisikan melalui tangan menyentuh bahu yang terakhir. Waktu dan ruang berputar, memperlambat pertumbuhan badai setelahnya. Perangi itu. Kamu bisa melakukannya. Saya juga melawannya dan bertahan di masa lalu juga. Petik 2. Sialan. Otot-otot di sekujur tubuhnya mengerang. Teror samar menyusup di dalam dirinya di antara semua rasa sakit yang mengerikan. Dia sudah biasa bergumam tentang berhati-hati di sekitar probabilitas, namun disinilah dia, membuat kesalahan kritis seperti ini. Dia keliru berpikir bahwa, karena orang bodoh seperti Kim Dok-ja berhasil bertahan sampai sekarang, dia entah bagaimana berhasil melewati yang satu ini juga. Su cucucut. Titik. Apakah dia akan mati? Jadi tanpa arti seperti ini. Fabel, plagiarisme prediktif, telah mulai bercerita. Di sekitar sini tanda-tanda badai sesudahnya berangsur-angsur melunak. Han Suyong menyaksikan surat-surat yang menutupi badan inkarnasinya. Itu adalah kata-kata yang ia tulis di masa lalu, kata-kata yang diam-diam ia tulis di notes sehingga Kim Dok-ja maupun Yu Jung Hyok tidak bisa mengetahuinya nanti. Dan sekarang, kata-kata itu bocor keluar dari halaman yang mengepak dari buku catatan untuk membungkus tubuhnya. Namun, ada beberapa kalimat yang belum ditulisnya bercampur di antara mereka. Kamu memang aku, jadi kemampuan menulismu tidak terlalu buruk, kurasa. Suara itu terdengar setengah mengejek dan setengah puas. Fabel, plagiarisme prediktif, membawa badai setelah menggantikanmu. Sucut, cucucut. Ketika badai probability semakin melemah, surat-surat itu mulai tersebar secara bertahap lebih cepat dan lebih cepat. Han Suyong ingin bertanya tentang kalimat-kalimat ini, tentang apa sebenarnya mereka. Sayangnya, dia tidak memiliki energi yang tersisa untuk mengajukan pertanyaan lagi. Ini mungkin sejauh yang aku bisa. Kirim berita ke Kim Dok-ja. Sisa-sisa garis dunia lain yang merasuki fabel Anda telah mulai menghilang. Ketika kesadarannya memudar, fabelnya terus berbicara dengannya. Apa yang menunggunya di kesimpulan yang dia inginkan adalah. Sambil mendukung Yi Ji Hye, aku menatap dua Raja Dewa Luar. Mereka hidup dalam perubahan regresi yang sama, dan mereka juga melihat akhir dunia yang sama, namun mereka menjadi dua makhluk yang berbeda. Fabel hebat, pengembara dari Cakrawala Abadi, telah mulai bercerita. Fabel hebat, Heart Sealing the Sorrow, telah mulai bercerita. Aku bisa melihat potongan melintang dari dongeng diletakkan di dalam percikan menari di udara. Kisah yang mereka susun bersama setiap baris dengan darah mereka, ini adalah kisah dari giliran regresi yang paling saya sukai. Yang saya baca berkali-kali. Kapten Yu Jung Hyok, ini melegakan bahwa Anda adalah seorang regresi. King of Silverlight Heart, melirik ke arahku. Pergantian 999 Yi Hyun Seong, kesedihan yang terkandung dalam fabelnya sedang dikirim kepada saya melalui pemahaman membaca saya. Tidak apa-apa bagiku untuk berhenti menjadi sedih, iya. Lagi pula kamu akan mati. Bahkan jika kamu mati, kita akan dapat bertemu lagi di giliran berikutnya. Dan Anda akan melanjutkan kisah Anda di tempat itu. Dan, Anda akan memulai kembali perjalanan ini sekali lagi, bukan? The Fable of Steel menangis. Maaf, Yi Hyun Seong. Baja palsu itu melebar dengan suara keras dan menelan kata-katanya. Air mata yang seharusnya mengalir tetap membeku di matanya, diwarnai dengan cahaya keperakan. Tidak perlu meminta maaf. Bagaimanapun juga, kami akan melihat kesimpulannya di depan Anda.
Akhir yang ingin Anda lihat, janji-janji yang tidak bisa Anda penuhi, semuanya, saya akan memenuhinya semua tanpa melewatkan satu pun. Giliran 999 Yi Hyun Seong menatapku. Dia bukan, Yi Hyun Seong, yang saya tahu, tetapi bahkan kemudian, dia pasti, Yi Hyun Seong. Kamu sangat mirip dengan orang itu. Bahkan lebih dari apa yang saya dengar dari sponsor saya. Suara giliran 999 Yi Hyun Seong memasuki kepalaku. Dia bahkan tersenyum lembut, seolah dia sudah tahu apa yang kupikirkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa seorang pria yang harus menanggung tragedi seperti itu, dapat membentuk ekspresi seperti itu? Dan itu sebabnya aku tidak akan membiarkanmu mati. Saya tahu bahwa dia tidak memusuhi kita. Tapi aku juga tidak berpikir dia akan sejauh ini berpihak pada kita. Fabel seperti apa yang diberikan oleh Master of Steel kepadanya saat dia mati. Hyun Seong Ahjusi. Yang memotong alurnya adalah giliran Yi Ji-hye ke-999. Sudah lama sejak kau memanggilku seperti itu. Aku tidak punya rencana untuk menyakitimu. Minggir. Dua dongeng yang tak berujung terjalin satu sama lain. Yi Hyun Seong berbicara, terdengar seperti sedang mengenang kenangan kuno. Maaf, tapi aku tidak bisa melakukannya. Kenapa kamu menghentikanku? Ahjusi, kamu menolak dipanggil sebagai bencana, bukan? Kitalah yang bernegosiasi dengan biro dari garis dunia ini, bukan Anda. Titik. Jadi, kurasa itu benar-benar biro yang memanggil makhluk-makhluk gilirannya ke-999 sebagai bencana. Yi Hyun Seong mempertahankan kesunyiannya sebentar sebelum menjawab dengan dingin. Jangan pernah bernegosiasi dengan, itu janji kami. Begitu, apa yang terjadi pada kami sebagai hasil dari janji itu? Kurung siku buka kurung siku tutup kurung siku tutup. Kami menghancurkan biro, kami melawan Raja Dokkaebi. Kemudian, setelah kami bentrok dengan dinding akhir, aku bertanya padamu, apa yang terjadi pada kami setelah itu? Tembok final, sepertinya mereka telah menyaksikan dinding itu juga. Tembok, yang Yu Jung Hyuk, dari aslinya akhirnya tercapai juga. Giliran 999 Yi Ji-hye bergidik sebelum melanjutkan. Seperti yang kamu katakan, kisah kita telah berakhir. Garis dunia tempat kami dulu tinggal dihancurkan, dan hanya kami berempat yang menjadi dewa luar setelah selamat dari kehancuran itu. Kami berjanji untuk mengatasi dinding akhir, bahkan jika kami menjadi eksistensi di luar skenario. Dinding itu bukan sesuatu yang bisa kita atasi. Anda juga tahu ini. Dalam garis dunia ini. Hentikan dengan omong kosong, garis dunia ini. Apa yang istimewa dari garis dunia ini? Tempat ini persis sama dengan tempat kami dulu tinggal. Itu adalah garis dunia yang akan segera berakhir. Yi Ji-hye dari garis dunia ini terhuyung ketika saya mendukungnya. Bibirnya sedikit gemetaran. Master of the Sunken Island melanjutkan. Dokkaebis hebat yang menghubungi kami mengatakan ini, bahwa mereka akan meninggalkan garis dunia ini. Bahwa mereka berencana untuk mendaur ulang dan menggunakannya sebagai awal cerita baru. Kata-kata itu menyebabkan Raja Hati Silverlight mengubah ekspresinya. Aura yang sebelumnya hangat menghilang dan sensasi logam dingin menyebar. Suara dingin keluar dari bibir baja yang dipalsukan. Kurung siku buka titik. Kesepakatan apa yang kamu buat dengan biro? Jika dunia ini akan tenggelam di bawah lautan, tidak apa-apa bagi kita untuk menghancurkannya secara pribadi, kan? Ji-hye ya. Giliran 999 Yi Ji-hye tersenyum, tetapi saya tidak yakin apakah saya dapat benar-benar menggambarkan ekspresi tersenyum atau tidak. Raja Dokkaebi, dari dunia ini menjanjikan kita bahwa jika kita menghancurkan garis dunia ini, maka dia akan menghidupkan kembali garis dunia kita sendiri. Dia akan menghubungi impian paling kuno, dan memungkinkan kami untuk memulai cerita kami lagi. Bahu Yi Ji-hye gemetar. Saya juga berbagi dalam getaran itu. Itulah alasan makhluk-makhluk belokan ke-999 menyeberang ke dunia ini. Bahkan dengan mengorbankan dunia lain, mereka ingin mendapatkan kembali dunia mereka. Raja Hati Silverlight menjawab. Tujuan kami bukan untuk mendapatkan kembali dunia kami, tetapi untuk menemukan pelakunya yang sebenarnya dari semua tragedi ini. Apa yang akan berubah bahkan jika kita lakukan? Jika kita ingin melaksanakan keinginan kapten kita. Bahkan jika kita menghilangkan sumber tragedi, waktu kita kalah tidak akan kembali. Kawan-kawan kita yang sudah mati tidak akan kembali kepada kita. Dunia tempat kami tinggal, itu tidak akan kembali. Giliran Yu Jung Hyuk ke-999 yang meninggal di sana, dia tidak akan pernah kembali. Gugu. Sesuatu mendekati lokasi ini dari jauh sambil merobek cakrawala. Master of the Sunken Island berbicara lagi. Itu sebabnya kita tidak punya pilihan selain mengakhiri semuanya dan memulai lagi. Gelombang tsunami yang kehilangan kekuatannya mulai naik sekali lagi. Giliran 999 Yi Hyun Seong dengan tergesa-gesa memulai transformasi baja dan melindungi kami dengan logamnya. Namun, kekuatan di balik gelombang lebih kuat dan lebih cepat dari kecepatan pertumbuhan logam. Kamu tidak bisa menghentikanku. Saya katakan ini sebelumnya bahwa saya bukan satu-satunya di sini. Kuak. Matahari terbenam merah tua yang dilemparkan dari belakang kami membakar langit.
Itulah kekuatan, Living Flame, Uril giliran ke-999. Dan arti dari dia yang mendekat di sini berarti. Ah Jusi, tidak mungkin. Yi Jihye meraih lenganku. Aku menatap matanya dan meyakinkannya. Jangan khawatir, hal-hal yang Anda khawatirkan tidak akan terjadi. Petik 2. Saya sendiri juga mengatakan itu. Kisah kami, itu tidak selemah yang kamu takutkan. Konstelasi, Raja Iblis Keselamatan, sedang mengungkapkan statusnya. Constellation, Watcher of Light and Darkness, sedang mengungkapkan statusnya. Constellation, Prisoner of the Constrictive Headband, mengungkapkan statusnya. Raja Iblis Keselamatan, Pengamat Terang dan Kegelapan, ditambah pengubah ketiga yang saya peroleh dengan mengenakan ikat kepala konstriktif, semua fabel saya memancarkan cahaya pada saat yang sama. Saya berjalan ke Yi Hyon Seong berdiri di depan kami. Terima kasih telah membantu kami. Namun, tidak apa-apa untuk tidak memaksakan diri. Petik 2. Itu berbahaya. Anda harus bersembunyi di balik M. Ini bukan giliran ke-999. Di depan, Master of the Sunken Island. Dan di belakang, api hidup. Tidak ada tempat untuk lari sekarang. Bayangan yang dilemparkan oleh kapal perang besar menyergap kami. Dan sambil berdiri di atas ombak besar itu, giliran Yi Jihye giliran 999 bergumam seolah-olah dia sedang mengejek seseorang. Semuanya akan kembali. Seperti yang dikatakan Kapten kepada kami juga akan mundur. Kami akan kembali ke masa lalu, dan memulai semuanya dari awal. Ketika kita melakukannya, ombak bergulung dan menabrak kami. Saya menggunakan kekuatan, Great Fable, untuk menangani status itu. Saya merasakan sakit yang membakar dari kedua tangan saya yang bertahan melawan ombak. Saya melihat cakrawala di mana matahari dan samudera bertemu tepat di luar tembok-tembok busa yang bergemuruh. Batas yang tidak dapat kami raih tidak peduli seberapa jauh kami berlari. Kuaoh. Dan kemudian, batas itu terbelah tepat di depan mataku. Satu bilah benar-benar memotong batas itu. Saat ia jatuh keras dari tempat tertinggi ombak, giliran Yi Jihye ke-999 memandang kami. Lebih tepatnya, pada seorang pria yang berdiri di sebelah saya. Anda tidak dapat mengubah apapun dengan regresi. Saya perlu waktu yang sangat lama untuk menyadari hal ini. Petik 2. Finn.